Halo para gegaris mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama review film, tentunya bersama saya Pendi yang kurang kerjaan. Dan kali ini saya akan mengajak kalian ke negara Korea, tapi bukan untuk poles wajah, melainkan saya akan merangkum sebuah cerita film yang sangat-sangat brutal, sadis, dan tentunya paling seru untuk ditonton. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil tahun 2019. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan seperti biasa sebelum menonton sebutkan kata sandinya Cekibrot. Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan suasana kota yang sangat indah di malam hari. Namun di balik keindahan kota tersebut ada seseorang pengendara mobil yang merupakan iblis atau psikopat. Yang mana dia sendiri sedang mencari korban dan ketika tiba di jalan yang sepi, dia pun langsung menabrakkan mobilnya ke mobil korbannya. Tak lama kemudian, si pengemudi langsung keluar dari mobilnya dan ingin meminta pertanggungjawaban dari orang yang telah menabraknya. Dan ketika dia sedang memotret nomor plat mobil yang menabraknya, tiba-tiba psikopat pun langsung membunuhnya dengan sangat-sangat sadis. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang detektif kepolisian yang bernama Tae-suk. Ini cecunguknya, yang mana dia bersama rekannya sedang dalam perjalanan menuju TKP. Namun karena macet, perjalanannya pun menjadi terhambat. Setelah itu, dari kejauhan Tae-suk melihat para gangster yang sedang berada di depan kasino. Dia pun langsung menghampiri mereka dan langsung membuat keonaran, karena para gangster menghalangi dia masuk ke dalam. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang bos gangster yang bernama Dong-soo. Ini orangnya yang mana dia bukan sedang berlatih tinju, melainkan sedang menyiksa seseorang yang merupakan anak buah lawan bisnisnya. Dong-soo sendiri merupakan ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah seorang ajudannya yang bernama Oh Seong. Dia pun segera memberitahukan jika Tae-suk sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-soo pun langsung menghubungi komandan kepolisian yang bernama Hobong. Ini cecunguknya. Dong-soo pun meminta Hobong untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Dan ternyata Hobong ini merupakan polisi yang korup yang selalu mendapatkan uang pelicin dari Dong-soo agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Setelah itu, Hobong pun langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugasnya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk ke tempat kejadian perkara pembunuhan di awal film tadi. Dan setelah mengitari mobil korban, Tae-suk pun melihat sebuah goresan di bagian belakang mobilnya. Dia pun langsung memanggil rekan satu timnya yang bernama Sojin. Ini parasnya. Setelah melihat goresan di mobil tersebut, mereka berdua pun menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Dengan pelakunya selalu menabrak mobil korban dari belakang dan langsung menghabisinya dengan sangat sadis. Di sisi lain, Dong-soo dan rekan bisnisnya bernama Sang-do. Ini cecunguknya, mereka berdua sedang membicarakan tentang keserakan Sang-do yang berusaha mengambil alih sebagian kekuasaan Dong-soo. Yang mana Sang-do sendiri merasa tidak memiliki kesalahan dan Oh Seong yang kesal tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu, dia pun langsung memaki Sang-do. Namun orang kepercayaan Sang-do yang bernama Moon-sik terlihat ikut campur dan hampir saja terjadi perkelahian antara mereka.
Melihat hal itu, Dongso pun langsung menghajar Oh Seong agar tidak terjadi keributan. Dongso pun juga mencabut gigi Moon-sik dan memasukkannya ke dalam gelas minuman anggur. Setelah itu, Dongso pun menyuruh Sando untuk meminum anggur tersebut. Di sini, Dongso juga mengajak Sando untuk berdamai dan tidak saling mengganggu wilayah kekuasaan. Di sisi lain, para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi, yang mana hasil rapat tersebut Hobong menyimpulkan bahwa motif pembunuhan tersebut merupakan murni perampokan. Namun, Tae-suk yang tidak terima, dia pun langsung memperlihatkan kasus yang sama persis dengan pembunuhan tersebut, yang mana pelakunya menggunakan pisau dengan ukuran yang sama dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Yang mana hal itu dibuktikan sebelum melakukan aksinya, pelaku selalu menabrakkan mobilnya dan langsung membunuh korbannya. Namun pendapat Tae-suk selalu ditolak oleh Hobong dan hal itu membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasus ini sendiri. 범인 좀 잡아가지고. Kembali ke Dongso yang akan pulang dan dia ingin menyetir mobilnya sendiri. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dongso pun turun dari mobilnya dan tanpa Dongso sadari, orang yang menabraknya adalah seorang psikopat yang menjadi pembunuh di awal film tadi yang bernama Kang Kyung. Dongso yang tidak ingin memperpanjang masalah, dia pun menyuruh Kang Kyung untuk segera pergi. Namun saat Dongso akan masuk ke mobilnya, tiba-tiba Kang Kyung pun langsung menikam dari belakang, yang mana Dongso yang seorang bos gangster pun mampu bertahan dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di saat Dongso yang sudah terkena beberapa tusukan, dia pun masih bisa bertahan, bahkan sempat menusuk dada Kang Kyung. Namun Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Alhasil karena kejadian tersebut, Dongso pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya dia berhasil selamat setelah dioperasi. Di sisi lain, semua anak buahnya Dongso yang salah paham, mereka pun akhirnya menyerang markas Sando. Mereka pun curiga bahwa Sando merupakan otak di balik penusukan bosnya. Di tempat lain terlihat Kang Kyung yang berhasil lolos, dia pun pergi ke tempat yang sepi dan di dalam mobil dia menjahit luka tusukan yang ada di dadanya. Setelah itu di tempat penampungan anjing, Kang Kyung kembali melakukan aksi sadisnya dengan membunuh seseorang pria tua yang sempat curiga dengan gerak-geriknya. Keesokan harinya, Dongso yang telah sadar kemudian memanggil Oh Seong. Dia pun memberitahukan bahwasannya penusukan tersebut bukanlah ulah dari Sangdo. Dan di saat itu juga datanglah Tae-suk untuk melihat kondisi Dongso. Dia pun bahkan menertawakan Dongso yang hampir dibunuh oleh psikopat. Dan rupanya kejadian tersebut berpengaruh besar terhadap kekuasaan Dongso, yang mana hal itu dibuktikan para gangster lain mulai berani merebut wilayah kekuasaannya. Setelah menemui Dongso, Tae-suk pun mulai menyelidiki mobilnya Dongso, yang mana Tae-suk melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis seperti 3 kasus pembunuhan sebelumnya. Kemudian Tae-suk langsung melaporkannya pada Hobong bahwasanya kalau Dongso adalah korban penusukan tadi malam yang masih hidup setelah dioperasi. Dan Tae-suk menyimpulkan juga bahwa kasus ini adalah pembunuhan psikopat yang tidak memilih siapa korbannya. Kembali ke Dongso yang dijenguk Sando dan ternyata diam-diam Sando sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya. Dan meski terlihat tenang, namun Dongso sangat marah setelah mengetahui hal itu. Kembali ke Kang Kyung dan terlihat ada seseorang pengemudi truk yang sedang menelpon. Kang Kyung pun mendekat dan langsung membunuh pengemudi tersebut. Setelah itu, dia pun langsung pergi dan membawa mobil truk tersebut.
Namun ternyata di dalam truk tersebut masih ada temannya si pengemudi yang baru saja bangun tidur. Dan tanpa pikir panjang, Kang Kyu pun langsung membunuhnya juga. Dan tak sengaja, dia pun menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beralih ke Dongso yang menyewa pelukis sketsa wajah, dan ketika sketsa tersebut sudah jadi, dia pun mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang telah menikamnya. Di kasino, terlihat Tae-suk bersama para polisi menyita dan menyegel tempat tersebut, dan tak lama kemudian Tae-suk sudah terlihat kembali menemui Dongso untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan dia juga mengajak Dongso untuk bekerja sama untuk menangkap psikopat tersebut. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh Dongso karena dia menginginkan psikopat mati di tangannya. Di sisi lain, Oh Seong mengetahui bahwasannya Sando memasukkan beberapa bangunan besar ke dalam daftar hitam agar tidak dapat dilanjutkan. Dia pun langsung memberitahukan kepada Dongso kalau Sando telah mengacaukan semuanya hingga membuat kerugian besar. Kemudian Oh Seong pun memberitahukan penemuan pisau Kang Kyung yang ditemukan di pinggir jalan, dan dia juga membawa mobil Kang Kyung ke markas untuk diselidiki. Setelah itu, Dongso pun menghubungi Tae-suk untuk bertemu di markasnya, dan saat sudah bertemu, Dongso pun langsung memberikan kunci mobil pelaku kepada Tae-suk. Dan di sini terlihat mereka berdua sudah bersepakat untuk bekerja sama menangkap psikopat tersebut. Dan setelah itu, Dongso pun langsung memberikan sketsa wajah pelakunya. Di kantor polisi, terlihat Tae-suk sudah mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung setelah mendapatkan sketsa wajahnya. Di sisi lain, sebelum memulai penyelidikan, Dongso menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sando terlebih dahulu karena telah berani mengambil wilayah dan kekuasaannya. Alhasil, rencana itu pun berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sando dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya, Tae-suk datang ke tempat Dongso dan berniat menghajarnya. Namun dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi yang tidak diimbangi dengan fisik, alhasil dia malah dihajar Dongso. Setelah itu, Dongso pun mengaku bahwasannya dia telah membunuh Sando. Dan mendengar hal tersebut, Tae-suk pun berjanji untuk menangkap Dongso setelah berhasil menangkap Kang Kyung. Dan atas kejadian tersebut, seluruh kota pun menjadi gempar usai kematian Sando. Di kantor polisi, karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi, para intel pun langsung turun tangan dan kini mereka telah mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan tersebut. Saat malam harinya, Dongso dan anak buahnya datang ke markas Sando untuk berbela sungkawa. Dan tadi juga Kang Kyung juga terlihat ada di sana. Dia pun langsung memberikan sebuah tulisan kepada Mung-sik bahwasanya orang yang telah membunuh bosnya adalah Dongso dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongso dan Tae-suk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tak diduga muncullah anak buahnya Sando yang langsung menghampiri mereka dan tiba-tiba terjadilah pertarungan antara mereka. Namun berkat bantuan sutradara, mereka berdua pun berhasil mengalahkan anak buahnya Sando, termasuk Mung-sik ajudannya. Setelah itu, Dongso langsung menyuruh Tae-suk pergi karena dia ingin membereskan semuanya. Dan di sisi lain terlihat Kang Kyung sedang membawa mobil korbannya yang telah dibunuhnya. Dan dia membuat kejadian tersebut seolah-olah terjadi perampokan. Kembali ke Dongso dan anak buahnya yang sedang mengubur semua anak buahnya Sando untuk menghilangkan barang bukti. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana Hobong melihat muka Tae-suk babak belur dan dia juga memberikan kasus baru karena kasus pembunuhan sebelumnya sudah diambil alih.
Dengan raut wajah yang kesal dan penuh kemarahan, Taisu pun mengatakan jika dari awal dia percaya dengan laporannya, maka kasus itu tidak akan diambil alih oleh polisi lain. Setelah itu, Taisuk dan kedua temannya mendatangi rumah istri korban yang telah dibunuh Kang Hyung untuk dijadikan umpan. Wanita itu pun langsung menghubungi Kang Hyung dan menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyung pun mengajak bertemu di sebuah tempat makan, namun rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar. Yang mana Kang Kyung mengetahui rencana mereka hingga akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran dan alhasil Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Di sisi lain terlihat Dongso bersama rekan bisnisnya yang sedang asik makan. Namun karena ada salah satu rekan bisnisnya yang ngebacot tidak jelas, dia pun langsung memukulinya hingga pingsan. Di saat itu juga Dongso mendapatkan panggilan telepon dari Taisuk yang memberitahukan kalau dia mengirimkan foto beserta suara pelaku. Dan ketika setelah mendengarkan suaranya, Dongso pun yakin kalau itu adalah pelaku yang telah menikamnya. Setelah itu, para polisi dan para gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung, yang mana Dongso sendiri langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke sudut kota. Dan pada malam harinya, terlihat pasukan Dongso dan Taisuk sedang berada di bar. Mereka pun terlihat sangat akrab dan bersatu untuk memburu Kang Kyung. Tak lama kemudian, mereka pun melihat berita di TV tentang pembunuhan yang terjadi terhadap anak sekolah. Dongso pun sangat marah dan dengan cepat mereka pun semua pergi untuk mencari keberadaan Kang Kyung. Di mana Oh Seong berhasil menemukan tempat kontrakan Kang Kyung. Namun saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan keberadaan Kang Kyung di sana. Mereka pun berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Dan ketika Kang Kyung sudah kembali, ternyata dia sudah mengetahui para gangster dan polisi sedang menunggunya. Dan dengan cepat, dia pun langsung tancap gas dan pergi dari sana. Alhasil terjadilah kejar-kejaran di antara mereka dan tiba-tiba Kang Kyung yang licin seperti belut pun berhasil kabur kembali. Taisuk, Dongso, dan Oh Seong akhirnya berbencar untuk mencari Kang Kyung. Namun apesnya Oh Seong, dia pun langsung ditikam oleh Kang Kyung yang memang sudah menunggunya. Oh Seong pun berteriak hingga terdengar oleh Dongso dan Taisuk. Setelah itu, Dongso pun mengejar Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam tempat sebuah karaoke. Dan tiba-tiba Dongso pun langsung menghajarnya hingga pingsan dan dia menyeret Kang Kyung ke sebuah gudang kosong dan langsung menyiksanya. Namun saat Dongso akan membunuhnya, tiba-tiba Taisuk pun datang dan menabrak Dongso hingga pingsan, yang mana ternyata Taisuk juga menginginkan Kang Kyung untuk bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah bekerja sama dengan Dongso, Taisuk malah menangkap semua anak buahnya Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, tibalah hari persidangan Kang Kyung yang mana Kang Kyung hampir saja bebas dari hukuman karena Taisuk tidak mempunyai bukti yang kuat atas pembunuhan berantai yang dilakukannya. Beruntungnya tak lama kemudian Dongso datang sebagai saksi dan sebagai korban yang lolos dari pembunuhan Kang Kyung. Dan ternyata sebelum persidangan berlangsung, Taisuk menemui Dongso dan memohon agar Dongso untuk menyerahkan diri agar bisa membalaskan dendam kematian Oh Seong. Dan juga Dongso harus bersedia menjadi saksi atas kejahatan Kang Kyung. Yang mana Dongso sendiri meminta Taisuk agar dia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung.
Kembali ke persidangan, Dongsu pun melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya, dan dia juga menyuruh petugas untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kiri Kang Kyung. Karena sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwasannya Kang Kyung dijerat hukuman mati. Namun, keputusan tersebut juga membuat Dongso harus masuk penjara atas kejahatannya. Di akhir film, terlihat Dongso yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan lancar, sedangkan psikopat Kang Kyung hanya bisa pasrah melihat Dongso yang bersiap menghajarnya. Tamat ending yang sangat-sangat membegongkan. Dari cerita ini, saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi yang pasti, siapa yang menanam, dia juga yang menuainya. Akhir kata, saya dan Memedi yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.